Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita hadir dalam rangka memberikan doa dan restu kepada Ananda Eka Fitri. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan keluarga yang sakinah, keluarga mawaddah, dan akhirnya menjadi warahmah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disebut dengan keluarga sakinah, apa yang disebut dengan keluarga mawaddah, dan apa yang disebut dengan keluarga warahmah, inilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya senge sakinah, yanar itu keluarga yang terang, keluarga yang damai, keluarga yang tentram. Jadi keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Itulah yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah. Menyameng nareko engkai ribolai, menyamatoi nareko engkai risaliun. Itulah yang disebut dengan sakinah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa kali yang disebut dengan sakinah. Yang disebut dengan sakinah dalam Al-Quran, kedua belah pihak saling akur, saling menerima keputusan di antara keduanya. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian dengan orang Yahudi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan. Ternyata para sahabat menentang apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima. Apa yang tidak diterima pada waktu itu perjanjiannya adalah tertulis dalam perjanjian itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang ditentang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menerima kalau ada surat dalam perjanjian itu tercantum Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata menerima usulan yang diusulkan oleh orang-orang Yahudi, tapi ternyata sahabat menentang keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan dan memberikan sakinah
sakinah dalam hati para semua sahabat yang menentang kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling akur. Olehnya itu dalam kehidupan rumah tangga Nanda Eka Fitri perlu ada sakinah, saling memahami antara kedua belah pihak. Sebab kalau tidak ada saling memahami, saling mengerti, maka tidak akan tercipta apa yang disebut dengan sakinah. Mungkin dalam rumah ada sakinah, tapi di luar rumah tidak ada lagi sakinah. Dalam rumah ada sakinah, tapi dalam kamar tidak ada lagi sakinah. Padahal yang dibutuhkan dimanapun kita berada, maka itu yang dipentingkan adalah keluarga yang sakinah. Yang kedua, apa yang disebut dengan mawaddah? Ada dua pengertian yang disebut dengan mawaddah. Yang pertama, cinta yang membara, itu dalam ensiklopedia Al-Quran. Ulama kita memahami bahwa mawaddah itu adalah cinta yang dibarengi dengan materi. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Cinta seseorang apabila masih dilandasi dengan faktor kecantikan, maka itu yang disebut dengan mawaddah. Apabila sedia tahu nafoji, sedia makunrei ya rega nafoji, makunrei ya nafoji sedia borane, karena kecantikan atau kegantengan, maka itulah yang disebut dengan mawaddah. Apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadisnya menganjurkan untuk beristri. Salah satu di antara motivasinya adalah karena kecantikannya. Tidak salah. Yang kedua, mawaddah itu masih dalam kaitannya dengan harta benda. Kalau ada orang yang mencintai seseorang karena dia mempunyai harta, maka itulah yang disebut dengan mawaddah. Masih ada motivasi harta benda. Apakah salah? Tidak salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristri dengan Khadijah. Khadijah adalah punya kekayaan yang cukup luar biasa, tapi bukan itu motivasinya. Tapi Nabi punya istri adalah orang yang sangat kaya. Menurut informasi dalam sejarah bahwa kekayaan Khadijah adalah 2/3 kekayaan yang ada pada Makkatul Mukarramah pada waktu itu. Begitu kayanya orang Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salah? Tidak salah. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Linasabiha, apakah salah kalau kita beristri punya keturunan yang baik-baik? Tidak salah. Tapi perlu dipahami Nanda Eka Fitri dan kita semua, kalau tujuan kita hanya itu, maka kecintaan tidak akan langgeng. Dena teru-teru. Apabila ada orang yang beristri, menyukai seorang wanita atau seorang wanita mencintai seorang laki-laki karena kecantikannya saja, maka keluarganya itu tidak akan langgeng. Maka nasabah kecantikan itu tidak akan lama. Dena metta. Mungkin ada kecantikan wanita 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi setelah itu sudah hilang. Atau seorang perempuan mencintai atau bersuamikan seorang laki-laki karena kegantengannya, maka suami istri keluarganya itu tidak akan langgeng. Kenapa? Karena kegantengan itu tidak akan lama. Nareko 50 nitong 60 natong umuruna. Kira-kira mah permisi ni sita sidi-sidi. Mancaji si buku mana mani. Terdeni kegantengan. Mataru-taru ni
pakitan na fema detona na manasa, itu akan hilang nanti. Hadirin yang berbahagia, maka kita masuk pada yang disebut dengan yang kedua, arti yang disebut dengan mawaddah adalah apabila ada kekurangan seorang istri, maka suami berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Jadi apabila ada kekurangan istri, maka si suami berusaha untuk menutupi kekurangan istrinya, atau sebaliknya, apabila suami punya kekurangan, maka istri berusaha menutupi kekurangan suaminya, tidak akan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itulah sebenarnya disebut dengan mawaddah. Dena falele bali boleh makadaan jina lakeku maja ampena mapakoi dan sebagainya, itu tidak boleh. Makanya itu dalam Al-Quran disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, wanita itu adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Agaknya pakaian itu menutup kekurangan yang ada pada seluruh anggota badan kita. Maka suami menutupi kekurangan istri, apapun kekurangannya. Begitu juga seorang istri menutupi kekurangan suaminya. Maka itulah sebenarnya yang disebut dengan mawaddah. Sebab nanda eka de itu gaga borane suku, de to gaga makunrai suku. Narekoan kamakunrai melok pulake se de borane suku de nanalake nakamalino. Begitu juga sebaliknya, nareko angka borane sapa makun resuku edena nabene itu. Manca jila to lato manibawa. Diga gabi ini na jomblo materu. Letu kamalino. Jadi tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, tapi kekurangan itulah yang harus ditutupi. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Warahmah agaya rahmah itu tidak termotivasi oleh kegantengan, kecantikan. Dia nagagairo. Rahmah tidak termotivasi lagi dengan harta benda. Teta gare, hadir yang berbahagia. Neneta, kira-kira yuro neneta, sirerereta joko pasai, aga kira-kira apa motivasinya? Logi makada magartamu palakin apa aja nih? Benina na rendre joka pasae joka mabarajama aga kira-kira motivasinna. Logi makada macanti ede nagaga. Disinilah yang disebut dengan rahmah, rahim. Aga ya serahim. Rahim itu ada dalam perut. Namun ima gajana anakna narekomesu ipole babuana pasti punai asse babuarianan. Walaupun bagaimana jeleknya. Nah, seorang suami dan istri ada ikatan rahim. Walaupun bagaimana kejelekan istrinya atau suaminya, tetapi ada ikatan rahim. Kecantikan tidak ada motivasinya lagi. Itulah yang disebut dengan sifat masing-masing. Namun ima gacuano murutna tapi diikat dengan rahim, maka insya Allah akan langgeng seumur hidup. Hadir yang berbahagia, inilah yang disebut dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Nanda eka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engka apa makunrai najamin Nabi sallallahu alaihi wasallam tama surga. Tapi kalau kita menengok keluarga-keluarga nabi-nabi sebelumnya, banyak model-model keluarga yang bisa kita ikuti dan mungkin juga tidak bisa kita ikuti. Ini manibawa model keluarga Nabi Adam alaihissalam. Tapi keluarga Nabi Adam alaihissalam, istrinya adalah Hawa. Nabi Adam alaihissalam meninggalkan surga
karena ipakatulu-tului oleh Hawa. Jadi nanda eka aja pakatulu-tulu laki memadu. Ada keluarga Ibrahim. Ibrahim itu adalah melahirkan anak Ismail dan Ishak. Ini luar biasa keluarga. Keluarga punya keturunan yang baik-baik sampai kepada Nabi SAW. Tapi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri, 2 benena. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, engka apa makunrai najamin Nabi sallallahu alaihi wasallam tamarilna suruga. Saya hanya menyampaikan 1 dan 4. Yang pertama adalah Khadijah. Ulama kita memahami magai Khadijah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perempuan yang terdaftar namanya dalam surga. Khadijah adalah rela berkorban untuk suaminya. Tegare hadirin yang berbahagia, Khadijah rela mempersuamikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya harta benda. Tetapi Khadijah berusaha untuk memotivasi suaminya memperjuangkan agamanya. Wattunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira selama 6 tahun. Khadijah berusaha untuk si mata tiwirengi andre Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 tahun lamanya. Itu adalah istri yang berusaha membackup suaminya dalam rangka mencapai keberhasilannya. Khadijah menghabiskan harta bendanya untuk bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agamanya. Capu waramparanna Nabi sallallahu alaihi waramparanna Khadijatul Kubra. Untuk apa? Untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Khadijah, rela berkorban untuk kepentingan, untuk keberhasilan suaminya dan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Khadijah. Sehingga dia terdaftar namanya di dalam surga. Ada juga model yang kedua yang saya sampaikan, 4 sebenarnya, yaitu Asia. Asia, magatosi na Asia didaftar namanya dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Asia itu punya suami yang bernama Fir'aun. Yana perlu ya guru ini makunrai ya nandaika. Asia walaupun suaminya adalah seorang Fir'aun, tetapi Asia tetap menghormati suaminya. Yero lakenna Asia Fir'aun itu adalah nama kerajaannya pada masa itu. Walaupun namanya bukan Fir'aun, itu Fir'aun itu adalah Fir'aun kedua pada masa kepemerintahan Mesir pada waktu itu. Jadi hadirin yang berbahagia, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan. Tapi Asia, walaupun suaminya adalah seorang Fir'aun yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Asia tetap menghormati suaminya. Nanda eka, kalaupun suamimu sama dengan Fir'aun, tapi saya kira tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi hormatilah mereka walaupun sebenarnya adalah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita harapkan di sini bagaimana kita menghormati suami kita walaupun mereka menyembah berhala. Itulah yang terjadi pada Asia. Asia berhadapan dengan 2 model
laki-laki. Model yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Model yang kedua adalah Fir'aun. Fir'aun adalah lambang Asmaul Husnanya Allah. Nabi Musa juga adalah lambang Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ adalah Asmaul Husna. Nabi Musa alaihissalam lambang Asmaul Husna adalah Al-Hadi, dia membuat petunjuk. Sedangkan Fir'aun adalah lambang Asmaul Husnanya Allah adalah Al-Mudil, yang merusak, yang memberikan jalan kerusakan. Itu adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah manifestasi daripada Asmaul Husnanya Allah. Maka Asia tidak pernah dek nengkan nama doraka lori lakena. Makanya itu Asia itu termasuk manusia yang terdaftar namanya dalam surga. Nanda Eka, mudah-mudahan model-model yang ada dalam sejarah Islam ini, bahkan Nabi SAW mencantumkan 4 orang wanita. Jadi ada Khadijah, ada Fatimah, ada Maryam, ada Asia. Mereka itu adalah model-model wanita yang harus kita ikuti sebagai seorang wanita. Nanda Eka, untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang pertama adalah kita harus memahami suami kita. Bukan hanya suami kita yang harus kita pahami, tapi harus kita juga memahami mertua kita. Sabab mega tu tahu hadir yang berbahagia, lakenna bawa na perhatikan, nekede na perhatikan ni matuanna. Keluarga na bawang alena na perhatikan, tapi de na perhatikan ni keluarga na lakenna. Dalam kehidupan rumah tangga, ternyata bawa ini na makalehu, tapi ya makalehu adalah keluarga besar kita. Keluarga besar laki-laki dan keluarga besar wanita. Yang kedua, saling menerima. Apapun keadaan suamimu, apapun keadaan mertuamu, tapi karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita terima dengan baik. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dengan baik. Keluarga suami terima dengan baik. Jangan hanya suaminya yang diterima, tapi tidak menerima keluarga suaminya. Yang terakhir, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Kalau suamimu punya kesalahan, maka berikanlah maaf kepada suamimu. Setelah kita salat, itulah gunanya salat jamaah di rumah. Setelah kita salat jamaah, maka kita saling memaafkan. Nasabah dega atau dega gata salana. Yang paling bagus adalah saling memberi maaf antara satu istri dan suami, sehingga akan terjadi ketentraman dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Nanda insyaallah besok dan seterusnya akan mendapatkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Andre Guruta kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Andre Guruta.